Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Jangro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ilmu komputer. Lebih tepatnya mengenai salah satu bahasa pemrograman komputer, yaitu bahasa pemrograman Java ya pemirsa. Kita akan berbagi tentang seri fundamental atau seri dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman ini. Baik, supaya lebih mengenal tentang bahasa pemrograman Java ini, mari kita lihat presentasinya. Java. Nah, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Nah, ini Java ini ya. Jadi sebetulnya bukan hanya di komputer ya, tapi bisa di telepon genggam dan juga sebetulnya ada teknologi lainnya, yaitu bisa dimanfaatkan untuk ATM ya, kartu ATM, atau kemudian juga ada set-top box dan lain-lain ya, alat rumah tangga juga bisa ya. Nah, Java ini. Dan bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling. Nah, ini pembuatnya ya. Saat masih bergabung di Sun Microsystem. Saat ini merupakan bagian dari Oracle. Nah, tadinya Java itu adalah punya Sun Microsystem ya, dan saat ini diakuisisi oleh Oracle ya, perusahaan besar ya, salah satu perusahaan besar. Jadi si Java saat ini dipegang oleh Oracle dan dirilis tahun 1995. Nah, ini tahun rilisnya yaitu pada tahun 95-an. Nah, pemirsa bisa baca ya ini untuk lanjutannya nih. Silahkan, karena akan panjang kalau saya baca ini tentang Java ya. Intinya Java ini adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi lah, sederhananya ya, untuk komputer ataupun telepon genggam, dan juga untuk teknologi lain juga ya, ada set-top box dan macam-macam ya sebetulnya. Baik, kita langsung saja. Baik, ini adalah sejarah singkatnya pemirsa. Nah, jadi dimulai pada tahun 91-an. James Gosling dan teman-temannya atau kawan-kawannya awalnya ditawari untuk membuat project platform smart application untuk kebutuhan pengendali alat rumah tangga ya, seperti stopbox dan semacamnya, oleh perusahaannya yaitu Sun Microsystem. Nah, awalnya ditawari yaitu menggunakan API bahasa pemrograman C atau C++. Namun James dan teman-temannya lebih memilih membuat bahasa pemrograman baru untuk menangani proyek tersebut. Ya, itulah akhirnya terlahirlah Java ya, seperti itu singkatnya. Baik, begitulah pemirsa singkatnya. Silahkan pemirsa pause dan baca ya. Lanjutnya timelinenya, ini adalah historinya ya. Nah, ini awal mulanya tahun 95 JDK rilis ya, kemudian versi beta ya, kemudian ada JDK 1 pada 96, selanjutnya terus sampai banyak versi ya. Setiap versi ini pemirsa tentunya pasti ada teknologi-teknologi baru yang ditambahkan ya, setiap updatean seperti itu. Kemudian juga ada versi JPI atau Enterprise untuk kebutuhan bisnis. Dan ini pemirsa bisa baca untuk teknologi yang ditambahkan pada masing-masing JDK, misalkan versi 1, versi 2 dan semacamnya di sini di wiki ya, kalau ingin lebih jelas ya. Karena akan panjang kalau kita bacain satu-satu ya. Nah, ini harus kita lihat di tahun 2010 ya. Nah, tadinya Java itu dikembangkan atau miliknya Sun ya. Tapi di tahun 2010 Java diakuisisi atau dibeli oleh Oracle. Sehingga pengembangannya untuk sampai saat ini ya dipegang oleh Oracle atau dikembangkan oleh Oracle ya. Nah, dia yang mengakuisisinya atau yang mempunyainya ya. Nah, untuk saat ini Java Standard Edition ada di versi 15 ya, kalau saya tidak salah lihat ya di website Oracle, pemirsa bisa lihat nanti ya. Nah, oke. Baik, kelebihan Java ya, salah satunya adalah multi platform atau bisa berjalan di berbagai macam platform atau sistem operasi ya. Nah, ada Windows, Linux, Mac OS dan semacamnya. Jadi bisa berjalan di mana-mana ya. Kemudian juga Java ya, kelebihannya adalah OOP atau Object Oriented Programming. Jadi program yang dibangun berorientasi pada objek ya, Java ini. Oke, aplikasi yang dibangun dengan konsep OP terdiri atas objek-objek yang saling berhubungan. Sehingga sebetulnya menggunakan konsep ini akan mempermudah kita dalam membangun proyek aplikasi yang berskala besar seperti itu. Nah, ini juga konsep ini cukup modern dan
digunakan oleh berbagai bahasa pemrograman lain juga ya. Kemudian juga Java kelebihannya adalah perpustakaan kelas yang lengkap. Oke, seperti itu ya. Ada apa sih perpustakaan? Nanti juga kita akan bahas sebetulnya. Jadi sebetulnya kumpulan program-program yang disertakan dalam program Java ya. Nah, itu perpustakaan itu seperti itu. Misalkan kita ingin bikin program GUI, nah ini sudah ada pustakanya. Nanti tinggal kita pakai gitu. Nah, nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Dan selain itu, perpustakaannya juga banyak ya yang mengembangkan oleh komunitas-komunitas lain ya. Karena Java ini populer dan banyak komunitasnya, sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam perpustakaan dari pihak lain ya, pihak ketiga. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bergaya C++. Nah, ini karena Java ini adalah di sintaknya itu diadopsi dari C atau C++, sehingga banyak sekali programmer-programmer yang tadinya dari C atau C++ berpindah ke Java itu lebih mudah seperti itu. Ya, kemudian adalah pengumpulan sampah otomatis. Nah, ini di Java memiliki fitur ini, sehingga maksudnya gini, di Java ini memiliki sistem yang mengelola memori ya, secara langsung, secara otomatis ya. Ketika memorinya penuh, nah dia akan melepaskan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Seperti itu sederhananya. Baik, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya ya pemirsa. Selanjutnya adalah kekurangan Java. Kekurangannya adalah tulis sekali jalan di mana saja. Nah, ini ada beberapa yang belum support katanya tuh ya. Kemudian juga ada mudahnya dikompilasi katanya tuh ya. Nah, di sini saya ambil dari Wikipedia ya ini. Pemirsa bisa cari ya. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah penggunaan memori yang banyak. Sebetulnya untuk masalah-masalah ini karena Java ini sering update dan juga sering diperbaharui, tentunya untuk memori juga mungkin akan lebih efisien ya. Apalagi sekarang komputer lebih canggih ya, RAM-nya udah besar-besar. Jadi mungkin ini tidak terlihat lagi untuk penggunaan memori yang terlalu banyak ya. Kemudian juga mungkin yang lainnya juga karena Java sering update juga ya, selalu diperbaharui teknologinya, pasti sekuritan juga semakin kuat dan lainnya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah teknologi platform Java. Apa aja sih? Nah, ini ada beberapa yang kita lihat di sini. Ada Java Standard Edition, JavaFX, Java EE, kemudian Java Macro Edition dan Java CAD. Nah, ini teknologi yang akan kita pakai nanti untuk tutorial ini. Kita akan fokus di Java Standard Edition, yaitu aplikasi desktop ya, untuk penuntukan aplikasi desktop yang berdiri sendiri ataupun aplikasi yang tertanam di halaman web sebagai applet. Nah, seperti itu ya. Jadi JavaFX itu peruntukan untuk desktop ya. Kemudian ada JavaFX. Nah, ini adalah desktop mobile juga bisa, desktop juga bisa, dan sistem tertanam yang dibangun di atas Java. Nah, ini katanya sebagai next generation dari Java Standard Edition. Oke, selanjutnya ada Java EE. Nah, Java ini teknologi untuk dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak yang berjalan di dalam implementasi server aplikasi. Jadi ini untuk penanganan ini ya, membuat program web ya, kayak gitu. Kayak misalkan PHP ya, kemudian Node.js dan semacamnya. Jadi di bagian sisi server lah, begitu. Oke, selanjutnya adalah Java Macro Edition. Nah, ini dirancang untuk menangani perangkat keras, seluler ya, dan semacamnya. Kemudian ada Java CAD, bagian dari platform yang Java yang ditunjukkan untuk Smart CAD. Nah, ini untuk hal-hal yang kecil ya, atau low end. Begitu, teknologinya cukup banyak menurut saya. Oke, ini kita bisa lihat ininya ya, teknologinya. Sebetulnya ada juga untuk robot dan semacamnya ya. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang kita bisa lihat. Ini dari server, desktop, embedded, mobile, TV, dan card. Baik, nanti selanjutnya kita akan, mungkin cukup untuk tutorial kali ini. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya mengenai kompilasi mungkin ya, dan semacamnya. Baik, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.